Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khila Najla dari kelas 11 IPS 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih atau menceritakan tentang perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana latar belakang, lalu kronologi singkat, dan juga tokoh-tokohnya, lalu bagaimana sih akhir cerita dari perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis ini. Nah, oke. Nah, latar belakang perlawanan Demak terhadap Portugis yaitu karena monopoli perdagangan Portugis di Malaka sangat mengganggu aktivitas perdagangan saudagar muslim di lokasi tersebut. Nah, akhirnya kerajaan Demak beserta saudagar muslim lainnya bersatu untuk melawan Portugis. Nah, perlawanan kerajaan Demak pernah dilakukan oleh Pangeran Sablangror atau Dipati Unus yang mengumpulkan dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, serta Lampung. Kerajaan Demak dan pasukan perangnya ini kemudian bekerja sama dengan kerajaan Aceh dalam usaha merebut pelabuhan Malaka. Nah, dengan demikian, latar belakang perlawanan Demak terhadap Portugis yaitu diawali dengan kerugian yang diterima oleh Demak karena aktivitas perdagangan dengan para saudagar muslim di wilayah Malaka terganggu oleh Portugis, sehingga Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis. Nah, untuk kronologi singkatnya, yaitu perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena kesultanan-kesultanan Islam yang lain juga sangat terancam terhadap kedudukan Portugis ini di Malaka. Nah, kedatangan bangsa Portugis ke pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopes de Sequeira menimbulkan kecurigaan oleh rakyat Malaka. Dan akhirnya Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Nah, akibatnya aktivitas perdagangan di pelabuhan Malaka ini menjadi sangat terganggu karena banyak pedagang Islam yang sangat merasa dirugikan. Akibat dominasi Portugis di Malaka ini telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak Raden Patah mengirim pasukannya untuk menyerang Portugis di Malaka di bawah Pati Unus. Perlawanan rakyat Demak tersebut dipimpin oleh Adipati Unus. Pati Unus melancarkan serangannya pada tahun 1512 dan 1513. Dengan kekuatan 100 kapal laut dan lebih dari 10.000 prajurit, Adipati Unus menyerang Portugis. Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan dan belum berhasil. Namun, kemudian pada tahun 1527, tentara Demak kembali melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruh di Sunda Kelapa. Di bawah pimpinan yaitu Fathahillah, tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Namun, Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta. Nah, untuk tokoh-tokohnya yaitu akan saya jelaskan secara terperinci. Nah, pada tahun 1513, Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus atau terkenal dengan sebutan Pangeran Sablangror. Nah, penyerangan terhadap Belambangan atau Hindu dilakukan pada 1546, di mana pasukan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono yang dibantu oleh Fathahillah. Tetapi sebelum Belambangan berhasil direbut, Sultan Trenggono meninggal di Pasuruan. Nah, dengan meninggalnya Sultan Trenggono ini, maka terjadilah perbuatan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sodepoen atau saudara Trenggono dengan Sunan Prawoto atau putra Trenggono dan Arya Penangsang atau putra Sang Pendolepen. Nah, bagaimana sih akhirnya? Oke, silakan disimak. Penyebab perlawanannya adalah bahwa Portugis menduduki Malaka yang kaya akan rempah-rempahnya pada tahun 1811.
Untuk menyingkirkan Portugis dari Malaka, Pangeran Sablangor atau Adipati Unus menghimpun dan mengirim pasukan dari Jawa, Makassar, dan Lampung, serta bekerja sama untuk merebut pelabuhan Malaka. Nah, tapi serangan ini gagal karena kekalahan persenjataan. Bahkan Dipati Unuk tertembak tetapi masih selamat sampai di Jawa. Untuk menghalangi kekuasaan Portugis atas di Jawa, pengganti Dipati Unus yaitu Sultan Trenggono memperluas kekuasaan Jawa Barat dan Jawa Timur, terkecuali Pasuruan dan Blambangan. Nah, jadi sekian untuk penjelasan atau gimana sih cerita tentang perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dari saya. Apabila masih terbata-bata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Terima kasih.